Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi di channel saya, tentunya channel Mansur Talas. Teman-teman, saya berada di kebun talas yang dulu pernah kita review dari part 1 sampai part berikutnya. Nah, sekarang saya akan membuat part selanjutnya teman-teman. Jadi part selanjutnya yaitu tentang bagaimana perawatan lanjutan untuk penanaman talas ini. Teman-teman, ikuti terus video saya dari awal sampai akhir. Untuk video kali ini khusus saya ajak teman-teman bagaimana cara perawatan talas ini teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, ini tanaman yang dulu kita pernah review dari mulai olah lahan sampai penanaman. Alhamdulillah sekarang sudah seperti ini teman-teman. Nah kali ini untuk perawatan selanjutnya setelah kita uruk, setelah kita pupuk. Nah kita yaitu pembersihan gulma teman-teman. Jadi gulma yang ada di sini ya, yang ada di kebun talas ini kita harus bersihkan semaksimal mungkin teman-teman. Nah jadi setelah kita uruk dan kita pupuk, ternyata gulma ada teman-teman, bahkan cepat pertumbuhannya. Nah ini yang harus petani perhatikan, karena penanganan gulma ini salah satu kunci nanti keberhasilan umbi talas ini bobotnya maksimal atau tidak. Oleh karena itu untuk semua sahabat tani, untuk pembersihan gulma di kebun talas seperti ini bisa menggunakan dua opsi teman-teman. Pertama, bisa kita ambil gulma ini, bersihkan secara manual seperti ini. Tadi saya sudah bersihkan sedikit di sisi sini ya, dipakai arit teman-teman. Jadi dibersihkan secara manual semuanya ya, dari ujung sampai ujung lagi, ataupun bisa teman-teman pakai semprot teman-teman. Jadi pakai obat untuk penanggulangan gulma, tapi dosisnya jangan terlalu banyak teman-teman. Yang penting gulma di sini ini bisa mati dengan semprot dengan obat teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita semprot itu terkena ke batang talas, jangan terlalu banyak. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, untuk cara membersihkan si gulma ini, kalau misalkan teman-teman menggunakan manual ya, jadi dicabut dengan tangan atau menggunakan parang. Nah teman-teman, gulma yang ada di sini ini banyak sekali karena mungkin kemarin kita baru pupuk dan kita baru uruk. Jadi kalau untuk setelah menguruk dan pupuk itu biasanya si gulma akan banyak teman-teman. Nah untuk pembersihannya, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan, kalau misalkan di di pinggir-pinggir ini banyak gulma, teman-teman harus gulma yang ada di pinggir ya, yang di pinggir seperti ini, pinggir kotakan kebun kita, itu yang harus pertama kali kita bersihin. Karena nah gulma yang ada di pinggiran-pinggiran seperti ini biasanya yang banyak mengundang hama teman-teman. Jadi hama dari kebun sebelah atau dari lahan sebelah itu akan merambat ke sini. Jadi utamakan si gulma yang ada di pinggirnya dulu. Kemudian setelah itu, nah baru kita masuk ke dalam kebun. Ya, gulma yang ada karena ini sudah menjadi gulutan teman-teman. Yang pertama kali yang setelah di pinggir bersih, nah baru gulma yang ada di gulutannya teman-teman. Jadi gulutan talas ini harus kita bersihkan sampai bersih. Ya, karena gulma ini ada dua teman-teman. Pertama yang ada di parit di sini ya, di parit. Kedua yang ada di gulutan. Nah yang harus kita pertama kali bersihkan itu yang di gulutan dulu teman-teman. Dan gulmanya ini gulma yang saya udah cabut teman-teman. Nah bisa teman-teman simpan di sini ya, di sela-sela antara talas dengan talas. Ini kan talas, kita bisa simpan di sini ataupun di ini ya, di space antara talas dengan talas. Nah ini aman atau tidak? Ini aman teman-teman. Jadi si gulma ini melindungi talas juga nanti ketika panas teman-teman. Dan nanti gulma ini akan menjadi busuk dan otomatis nanti akan menjadi kompos kompos alami untuk si talas. Dan nanti ketika pengurukan yang kedua, teman-teman kan akan menguruk dari parit. Nah diuruk ke sini si
kompos ini sudah menjadi apa namanya, sudah busuk dan sudah menjadi kompos untuk talas, dan nanti akan terkubur lagi dengan tanah. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, kemudian yang kedua, untuk perawatan talas ini kita harus mempraning ya, mempraning si batang talas yang seperti ini, memang sudah menua teman-teman ya. Kita ambil, nah jadi yang sudah menua seperti ini kita ambil, dan ini teman-teman ya, yang sudah kita ambil yang sudah mulai tua, nah kita bisa potong dulu dan kita simpan sama seperti tadi di pinggiran, di pinggiran ini, pinggiran talas. Jadi dibiarkan saja si batang talas yang sudah kita potong, dan nantinya ini akan menjadi kompos juga untuk si talas. Jadi ketika teman-teman ingin mempraning ya si batang talas yang sudah tua, jadi kita simpan di sini teman-teman. Nah pertanyaannya, saya suka ada yang bertanya, apakah ini wajib dilakukan mempraning seperti ini? Tentunya tidak teman-teman ya, karena saya tujuannya ingin kelihatan si kebun talas ini rapi, bersih, maka ketika saya mengambil gulma, otomatis saya juga ambil batang talas ini yang sudah mulai menua, dan cirinya biasanya yang menua itu yang sudah agak layu dan berwarna kekuning-kuningan teman-teman. Maka di parit saya ini ya, di parit, jadi ke sana itu parit teman-teman. Nah ke sana biasanya saya masuk ke sini dan ambil dari satu pohon itu satu atau dua batang yang sudah menua, tapi tidak si batang talas ini teman-teman, tidak serempak semuanya menua. Jadi teman-teman harus disortir saja mana yang sudah menua dan mana yang belum. Ini bertujuan juga untuk membersihkan supaya kebun kita kelihatan bersih dan rapi, dan otomatis juga si talas ini akan punya nutrisi organik dari tangkai talas atau batang talas sudah menua. Dan nantinya ketika ini sudah menjadi sudah kering atau sudah busuk, nanti tujuannya ketika kita pengurung kedua kali, tanah yang ada di gulutan ini akan terjaga kegemburannya teman-teman. Teman-teman, untuk Pratama 1 ini kan saya sudah penanaman usia 2 bulan. Nah khusus untuk perawatan Pratama 1 ketika usia 2 bulan dan sudah ada anakan seperti ini teman-teman ya, anakannya sudah ada. Nah kita kita harus ambil anakan tersebut jadi sebersih mungkin. Di Pratama 1 ini kuncinya ketika bobot umbi mau maksimal dan mulus, itu jangan terlalu banyak anakan, dan anakan jangan telat ambil. Minimal teman-teman 1 bulan sekali harus cek pohon talas Pratama 1 dan ambil ambil anakannya ya, meskipun masih kecil itu harus diambil, karena Pratama 1 itu bagusnya si anakan itu diambil pas anakannya kecil-kecil. Karena kenapa? Karena Pratama 1 itu teman-teman di umbinya ketika dia muncul tunas atau anakan itu umbi anakannya besar dan menempel dalam di umbinya, sehingga ketika terus didiamkan terlalu besar maka si anakan ini akan mengganggu ke permukaan indukan. Makanya sudah seperti ini teman-teman harus ambil semua anakannya. Ini kan kecil-kecil teman-teman. Nah ini apakah layak ditanam? Layak juga teman-teman, tapi karena saya belum membutuhkan anakan ini ya, boleh teman-teman potong-potong seperti ini dan nanti bisa dijadikan kompos juga di sini di sekitar talas. Nah itu untuk cara perawatan, tapi khusus teman-teman ini di Pratama 1 karena Pratama 1 ini dia harus terhindar dari anakan. Bagaimana dengan Pratama 2? Nah kalau Pratama 2 ya seperti ini masih aman teman-teman, di usia 3 bulan juga ini bisa
ambil. Tetapi tetap usia 3 bulan, nanti ini 1 bulan lagi saya akan panen anakan. Semua anakan yang ada di kebun ini harus saya ambil dan harus bersihkan, karena itu aturannya supaya si umbi talas ini, ya khususnya talas Pratama 1 ataupun 2 ini nantinya fokus pertumbuhannya di umbi. Tapi untuk Pratama 1 teman-teman seperti ini ya, teman-teman harus diambil sedini mungkin. Nah ya, diambil sedini mungkin, apalagi anakan yang mepet di indukan, karena karakter anakan Pratama 1 itu kebanyakan Pratama 1 itu dia banyak sekali mengeluarkan anak dan anakannya mepet ke indukan, teman-teman. Dan kemudian ketika Pratama 1 ini sudah muncul bunga, nah ini calon muncul bunga, teman-teman. Jadi harus kita potong juga, nah, seperti ini, karena kalau talas Pratama ini muncul bunga itu akan terjadi pertumbuhan dua batang pokok, dan nantinya ketika dibiarkan si umbinya akan jelek, teman-teman. Jadi si batangnya akan menjadi 2 di dalam umbi ini tuh tidak bagus juga. Artinya Pratama ini khusus untuk perawatannya, anakannya jangan terlalu banyak, meskipun sebulan 2 bulan sudah ada tunas yang kecil kita harus ambil, kemudian yang sudah mulai ada mau muncul bunga kita potong. Oke teman-teman, selanjutnya yang tidak kalah penting untuk perawatan talas ini sekitar usia 2 bulan, yaitu semprot, teman-teman. Semprot insektisida untuk menjaga si daun dan batangnya mulus, tidak terkena hama batang ataupun hama daun. Nah kebetulan saya menanam talas ini di area persawahan dan banyak belalang, teman-teman. Nah untuk perawatannya kemarin saya sudah semprot si batang dan daunnya supaya mencegah ada belalang hinggap di sini ataupun ada hewan lain yang bisa memakan batang talas ataupun daun talas. Karena ketika ada hama yang datang ke daun ataupun batang, ini akan ngaruh juga, teman-teman, ke pertumbuhan akar sama umbi talas ini. Nah seperti di sini, teman-teman. Di sini kan ada belalang nih. Nah ini ada belalang. Jadi belalang ini, teman-teman, ternyata dia juga mengeluarkan seperti cairan, dan dia juga memakan batangnya, teman-teman. Di samping memakan batang, dia juga seperti ini, memakan daun. Nah makanya ketika teman-teman semprot itu dari batang pangkal bawah sampai pangkal atas, daun permukaan luar, permukaan dalam, itu harus disemprot dan terkena, teman-teman, terkena semprotan. Makanya untuk pencegahannya itu wajib disemprot, bisa 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Nah ya teman-teman ya, ternyata yang membolongi batang talas ini adalah belalang. Nah dari di belakangnya, teman-teman, nah lihat, nah dia itu ternyata menyuntikkan seperti ini, teman-teman. Jadi menyuntikkan telur ya, menyuntikkan telur dari ininya, teman-teman, dari ujung pantatnya dimasukkan ke sini, dan itu dia menyuntikkan telur di batang talas ini. Nah ketika dibiarkan, maka telur-telur itu akan netas di dalam, kemudian akan menjadi ulat, teman-teman. Makanya ketika penyemprotan harus maksimal mungkin, jangan sampai si belalang seperti ini dia menyimpan telur di dalam batang. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu, ketika bolong-bolong si talas ini batangnya, ternyata salah satu hamanya adalah belalang. Nah teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara pembersihan gulma di sekitar kebun talas, dan tadi juga saya sudah menemukan salah satu hama yang membolongi batang. Nah itu intinya, teman-teman, untuk usia talas 1-4 bulan ini yang harus intens teman-teman lakukan perawatan semaksimal mungkin, dan jangan pelit untuk perawatan, karena 1-4 bulan itu kunci keberhasilan kita sebagai petani talas. Nantinya akan
menghasilkan hasil panen yang maksimal. Karena pertumbuhan talas 1-4 bulan ini dari mulai pertumbuhan akar, pertumbuhan daun, batang itu harus dijaga, harus sangat dijaga, jangan sampai pertumbuhan daun, batang, dan akar ini terganggu oleh hama yang ada di kebun kita. Nah, untuk umbinya, nanti umbi itu akan mengembang, akan berkembang di 4 bulan sampai usia siap panen. Makanya sekarang kita harus rawat dulu dari mulai batang, daun, dan akar supaya mereka itu sehat, mereka itu tercukupi nutrisi unsur hara yang ada di tanah ini, teman-teman. Makanya untuk perawatannya kita harus terus belajar, kita harus terus mengidentifikasi sedetail mungkin apa yang akan terjadi di talas usia 1-4. Makanya saya selalu menyarankan kepada teman-teman khususnya yang akan menanam talas, diusahakan teman-teman maksimal di 1000 pohon terlebih dahulu, karena untuk penanaman talas ini banyak hal yang nanti teman-teman akan temukan, dan banyak juga hal-hal yang teman-teman bisa pelajari dari pertumbuhan talas ini. Ketika yang 1000 ini bisa maksimal di umbinya, di hasil panennya, teman-teman bisa nanti termin 2 bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat penanaman. Yang jelas teman-teman harus tahu dulu bagaimana pertumbuhan talas ini, bagaimana perawatan talas ini, supaya nanti penanaman termin 2 teman-teman bisa lebih sukses dan lebih berhasil. Nah teman-teman, salah satu cara juga untuk saya meminimalisir untuk pertumbuhan gulma, karena saya tanam di kebun ini dua blok ya teman-teman. Ini blok sudah 2 bulan, yang ini baru 1 bulan lebih sedikit. Nah biasanya cara saya untuk meminimalisir gulma yaitu dengan bekerja sama dengan para petani sekitar yang punya hewan ataupun ternak. Nah saya biarkan mereka dan suruh mereka untuk mengambil gulmanya yang bisa dimanfaatkan untuk pakan hewan. Jadi setiap hari mereka mengambil rumput dari sini, dan otomatis itu akan menjadi keuntungan buat kita, yaitu bisa meminimalisir pertumbuhan gulma. Jadi kita saling memanfaatkan dengan petani sekitar kita. Di sini gulmanya bersih, dan mereka juga bisa mendapatkan pakan ternak secara gratis di kebun kita, teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk sahabat tani talas dimanapun berada, dan khusus juga untuk para subscriber Mansur Talas. Tadi yang saya sampaikan bukan bermaksud menggurui, tapi saya hanya meng-share pengalaman saya dalam perawatan talas ini. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun yang belum pas dalam perawatan talas ini, mohon maaf, karena saya juga masih terus belajar untuk bisa memaksimalkan hasil panen talas pratama ini. Oke, terima kasih. Akhir kata dari saya, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.